Musim lalu, Manchester United bukan sekedar terpuruk. Mereka seperti mie instan tanpa bumbu. Ada bentuk, tapi hambar dan mengecewakan. Harapan tinggi di awal musim berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Di bawah tekanan besar, performa tim goyah. Kekalahan demi kekalahan menodai Old Trafford yang dulu angker. Cedera, inkonsistensi pemain bintang, dan lini tengah yang rapuh membuat United finish di posisi 15 klasemen akhir Premier League, jauh dari target 4 besar. Para penggemar mulai kehilangan kesabaran dan pundit menyebut United hanya bayang-bayang kejayaan masa lalu. Fans MU mungkin seperti mahasiswa akhir semester yang bingung, lelah, dan mulai mempertanyakan semua keputusan hidup. Namun di balik kekacauan itu, sebuah rencana mulai disusun Ruben Amorim serta tim manajemennya untuk musim depan. Musim panas yang sibuk. Perlahan namun pasti, pilah dan pilih pemain sudah didiskusikan, tambal sana dan sini sudah mereka pikirkan. Mereka sadar, musim depan bukan hanya soal perbaikan, tapi soal kebangkitan. Ruben Amorim diberikan kepercayaan penuh, dan dia tahu apa yang dibutuhkan, karakter, energi, dan kualitas. Beberapa nama masuk dan diharapkan bisa membawa harapan itu. Ruben Amorim membeli Matheus Cunha untuk memperkuat lini depan Manchester United, terutama karena ia melihat Cunha sebagai pemain yang bisa memberikan dampak positif di lini depan, baik dalam hal mencetak gol maupun pergerakan agresif di area pertahanan lawan. Selain itu, Cunha juga sudah terbiasa dengan atmosfer Premier League, sehingga adaptasinya diharapkan lebih cepat. Masih dari sektor penyerangan, Bryan Mbeumo juga sudah didapatkan. Menurut laporan dan beredar, Ruben Amorim menganggap posisi striker sebagai kebutuhan utama bagi timnya di musim panas ini. Hal ini disebabkan oleh penampilan Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund yang tidak konsisten pada musim lalu. Nama ketiga yang berhasil didatangkan Amorim ialah bek kiri muda asal Paraguay yang sebelumnya bermain untuk klub Cerro Porteño. Sebenarnya bek berusia 17 tahun itu adalah rekrutan pertama Amorim di musim panas ini. Diego Leon adalah salah satu talenta muda terbaik asal Amerika Selatan. Sang pemain berposisi sebagai bek kiri. Ia disebut-sebut sebagai bek kiri muda terbaik di Amerika Selatan untuk saat ini. Di usianya yang masih 17 tahun, ia sudah mulai bermain secara reguler untuk Cerro Porteño. Alhasil, ia dinilai bakal jadi pemain top di masa depan. Menuju jalan yang benar. Beberapa minggu lagi, musim baru bergulir. Tapi satu hal pasti, Manchester United bukan lagi tim yang sama seperti musim lalu. Mereka telah belajar dari kegagalan, membangun ulang fondasi, dan kini berjalan di jalur kebangkitan. Old Trafford kembali bernyanyi, dan para fans yang setia menunggu, kini mulai bermimpi lagi. Namun nama-nama tersebut masih belum cukup untuk membuat Setan Merah berkuasa musim depan. Amorim masih menginginkan beberapa nama untuk mengisi pos-pos penting di skuad sekarang. Dari sektor penjaga gawang, nama Emiliano Martinez Santer dirumorkan akan merapat ke Theater of Dreams. Martinez digadang bakal menggantikan posisi Onana yang selalu bikin deg-degan rekan timnya sendiri. Memperbaiki lini tengah. Amorim sendiri mengakui lemahnya sektor tengah United. Kami kurang cepat, terutama di lini tengah. Anda bisa merasakan di mana sulitnya kami merebut atau menggiring bola. Tapi kami menciptakan peluang, ujar Amorim di media. Nama-nama baru juga terdengar santer, dirumorkan dengan MU. Sebut saja Adam Wharton dari Crystal Palace, Joao Gomez dari Wolves, Ezekiel Palacios Bayer Leverkusen, Ederson Atalanta, ataupun Richard Rios yang kemarin tampil apik bersama Palmeiras di FIFA Club World Cup. Legenda MU, Rio Ferdinand sendiri juga ikut mengomentari bahwasannya sektor tengah penting untuk musim ini. Dia memberikan nama Carlos Baleba, yang saat ini bermain untuk Brighton and Hove Albion.
Ferdinand menegaskan bahwa Baleba cocok dengan gaya permainan Amorim. Dia menggambarkan pemain berusia 21 tahun itu sebagai gelandang yang kuat secara fisik, mampu membawa bola, cerdas secara taktik, dan memiliki energi tinggi. Pengalaman bermain di Premier League juga menjadi nilai tambah tersendiri. Nama terakhir yang mungkin diupayakan adalah Benjamin Sesko. King MU baru-baru ini semangat banget untuk menjadikan Sesko pemain nomor 9 mereka. Namun di sisi lain, Newcastle juga mengagumi striker RB Leipzig tersebut jikalau kepindahan Isak ke Liverpool terwujud. Setan Merah kemungkinan akan menjadikan trio Cunha, Mbemo, dan Sesko menjadi ujung tombak mereka musim depan jika rumor tersebut berhasil terwujud. Penurunan performa Setan Merah di Premier League 2024-2025 mendorong manajemen untuk mempertimbangkan pelepasan sejumlah pemain, termasuk yang berstatus bintang. Manajemen berencana untuk melakukan cuci gudang dan membangun kembali tim melalui jendela transfer musim panas ini. Pemain-pemain terkenal seperti Anthony, Casemiro, dan Andre Onana, Lindelof, serta Eriksen termasuk dalam daftar yang akan dilepas. Selain untuk mengurangi anggaran yang berlebih, mereka juga tak masuk dalam rencana formasi Amorim untuk mengarungi kompetisi yang bergulir sebentar lagi. Dengan pemain-pemain baru yang makin gacor, transfer yang mulai masuk akal, akhirnya, dan pelatih yang makin paham mana yang striker beneran dan mana yang cuma cosplay, Manchester United siap menggebrak musim depan. Apakah ini saatnya trofi datang lagi ke Old Trafford? Atau setidaknya nggak bikin fans stres tiap weekend? Satu yang pasti, musim depan Setan Merah nggak cuma datang buat meramaikan, tapi siap bikin kejutan karena MU bakal gaspol. Dan semoga kali ini remnya nggak nyangkut di tengah jalan. Kalian semua sehat terus dan dipermudahkan segala urusannya. Jangan lupa like, komen, subscribe ya teman-teman. See you next time.